Seorang muslim wajib menyiapkan bekal-bekal untuk hari kiamat. Di antaranya menyiapkan amal-amal yang memberatkan timbangannya di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang timbangan amal ini. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surah Al-Araf ayat 8-9. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Quran Surah Al-Qariyah ayat 6-11. Setiap amal yang dikerjakan seorang muslim dengan berharap kepada Allah akan memberatkan timbangan kebaikannya sehingga ia akan beruntung dengan karunia Allah. Di antara amal-amal tersebut adalah zikrullah. Sejumlah zikir yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberatkan timbangan amal seorang muslim di hari kiamat kelak. Karenanya kita wajib mengetahuinya, mempelajari dan mengajarkannya kepada kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Huwairits radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari rumahnya di pagi buta untuk sholat subuh, sementara Juwairiyah sudah berada di tempat syalatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah salah satu istrinya ini setelah masuk duha, sementara ia masih duduk di tempat syalatnya. Kemudian beliau bersabda, sungguh aku membaca 4 kalimat 3 kali seandainya ditimbang dengan apa yang kamu baca seharian niscaya menyamainya, yakni subhanallah wa bihamdih, adada halki, warida nafsi, wasinata, arsyih, wa midada kalimati, maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak jumlah makhluknya, sesuai dengan keridaan jiwanya, seberat timbangan, aranya, dan sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, ada 2 sifat atau kebiasaan yang tidaklah seorang muslim memelihara keduanya melainkan ia akan masuk ke dalam surga. 2 kebiasaan tersebut mudah dilakukan sedangkan yang mengamalkan keduanya adalah sedikit. Yaitu bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali dan bertakbir 10 kali di setiap selesai sholat wajib. Semuanya berjumlah 150 ucapan di lisan dan 1500 dalam timbangan amal. Kedua, bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali apabila hendak tidur. Maka yang demikian itu berjumlah 100 ucapan di lisan dan 1000 dalam timbangan amal. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Ibnu Majah. Syaikh Al-Albani menyatakan hadits ini syahih di Syahih Al-Targhib wa Al-Tarhib. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan waktu kita dengan memperbanyak zikrullah. Senantiasa kita basahi lisan kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Khususnya beberapa kalimat zikir tasbih dan tahmid tadi. Ajarkan zikir-zikir ini kepada pasangan dan anak-anak kita. Jangan pernah bosan dan merasa penat menyampaikan pesan agung ini kepada saudara-saudara seiman. Sesungguhnya orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain akan senantiasa mendapat ampunan dari Allah, dan doa kebaikan dari para malaikat, hewan-hewan dari semut yang disarangnya sampai ikan di lautan. Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapat pahala seperti pahala setiap orang yang mengerjakannya. Wallahu alam.